Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai literasi sains. Art Hobson dalam sebuah artikel, dia menyatakan bahwa dalam sebuah negara yang demokratis, itu sangat penting bagi warga negara untuk memiliki yang namanya literasi sains. Karena warga negara tersebut akan bertanggung jawab atau akan mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan sains. Karena itu, maka adalah wajib bagi seluruh warga negara dan juga pendidikan itu untuk menerapkan atau melatihkan literasi sains kepada siswa gitu ya. Nah, PISA atau Program for International Student Assessment itu menyatakan atau mendefinisikan literasi sains sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan dan membuat kesimpulan-kesimpulan berdasarkan fakta. Nah, di sini literasi sains ini dapat dipahami sebagai kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh siswa untuk ketika dia berkaitan dengan menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Nah, PISA sendiri itu membagi domain dari literasi sains itu menjadi dua, yaitu domain kompetensi dan domain pengetahuan. Di domain kompetensi itu ada tiga, yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan mendesain penyelidikan ilmiah, dan menginterpretasi data dan fakta secara ilmiah. Sedangkan dalam domain pengetahuan, itu ada pengetahuan konten, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan epistemik. Nah, kedua domain ini, kompetensi dan pengetahuan, nanti diaplikasikan pada konteks, yaitu konteksnya adalah konteks lokal, konteks personal, ataupun konteks global. Nah, bagaimana melatihkan literasi sains di dalam kelas? Nah, yang pertama, itu adalah pembelajaran ini harus berbasis pada penyelidikan atau inquiry, supaya siswa dapat memahami bagaimana suatu pengetahuan ilmiah ini diproduksi ya, atau bagaimana ilmuwan itu bekerja gitu dalam menghasilkan kesimpulan-kesimpulan ilmiah. Siswa diberi kesempatan untuk dapat mengamati, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, membuat kesimpulan, hingga mengkomunikasikan. Kemudian pembelajaran juga harus kontekstual, artinya dia dekat dengan kehidupan siswa ya, atau dapat dipahami gitu oleh siswa. Dan yang ketiga adalah berpusat kepada siswa. Jadi pembelajaran itu harus lebih ke student center ya, untuk dapat melatihkan keterampilan-keterampilan literasi sains. Dan yang keempat itu harus mengakomodasi atau melatihkan keterampilan tingkat tinggi. Nah, bagaimana asesmen literasi sains dilakukan? Prinsipnya, asesmen literasi sains itu harus kontekstual ya. Yang pertama itu harus kontekstual, artinya dia harus dapat dipahami oleh siswa gitu atau sesuai dengan realitas sehari-hari yang dihadapi oleh siswa. Yang kedua adalah evaluasi literasi sains itu harus problem solving atau memecahkan masalah supaya siswa ini pada evaluasi literasi sains ini tidak hanya mengandalkan mengingat saja atau mengingat atau menjelaskan saja, tapi sudah pada tahap bagaimana siswa ini menyelesaikan permasalahan dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya. Nah, kemudian mengarah pada high order thinking skills ya. Artinya dia sudah pada tahap menganalisis, mengevaluasi maupun mengkreasi, tidak hanya berkutat pada mengingat, memahami ataupun mengaplikasikan saja gitu ya. Nah, berikut ada contoh ya, ada contoh bagaimana dua soal, kira-kira yang mana nih yang termasuk pada evaluasi literasi sains. Nah, jawabannya jelas yang kanan ya. Yang kanan, kenapa? Kalau kita lihat yang sebelah kiri, ini dia hanya pada ranah aplikasi saja ya. Jadi terbatas pada aplikasi. Jadi ada sebuah permasalahan, siswa mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki, kemudian selesai. Nah, tapi kalau yang soal yang sebelah kanan, itu dia sudah pada tahap mengevaluasi dan juga menganalisis ya, menganalisis dari grafik yang diberikan gitu ya. Nah, di sini konteksnya adalah konteks lokal, pengetahuan yang diujikan adalah pengetahuan epistemik, dan kompetensi yang diujikan itu adalah menginterpretasikan data dan fakta secara ilmiah. Ya, begitu saja pembelajaran atau video mengenai literasi sains yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.